Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Jaki Bahrudin dari kelas R1C EPM 2020-435-00298. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang pengertian tasawuf dan sejarah tasawuf. Yang pertama, pengertian tasawuf. Tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan Allahu Sufah, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya diisi dengan banyak berdiam di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, ada dua tokoh yang menjelaskan tentang pengertian tasawuf. Yang pertama, menurut Al-Jurairi adalah tasawuf itu masuk ke dalam segala budi yang mulia dan keluar dari budi pekerti yang rendah. Terus yang kedua, menurut Al-Junaidi, ia merumuskan tasawuf adalah membersihkan hati dari apa saja yang mengganggu perasaan makhluk, berjuang untuk menanggalkan pengaruh budi yang asala, melemahkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhkan segala seruan hawa nafsu, mendekati sifat-sifat suci kerohanian, bergantung pada ilmu hakikat, memakai barang yang penting, dan terlebih kekal, menaburkan nasihat kepada semua orang, memegang teguh janji dengan Allah dalam hal hakikat, dan mengikuti contoh Rasulullah dalam hal syariat. Kemudian, sejarah tasawuf. Ilmu tasawuf telah tumbuh dan berkembang sejak lama, tepatnya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ilmu tasawuf memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat menjadi alat untuk menghadapi kehidupan ini. Dengan tasawuf, orang-orang besar Islam seperti Diponegoro, Imam Bonjol, dan Cik Ditiro menentang penjajahan. Dengan tasawuf, Amir Abdul Qadir Al-Jazari berani melawan Perancis. Pada abad kedua, tasawuf hanya dikenal di Kufah dan Basrah. Baru pada permulaan abad ketiga, tasawuf mulai tumbuh dan berkembang secara luas di kota-kota lain, bahkan hingga ke kota Baghdad. Pada abad ketiga, para sufi mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jiwa, dan tingkah laku tasawuf pun berkembang menjadi ilmu moral dan keagamaan atau ilmu akhlak keagamaan. Pada masa ini, tasawuf identik dengan akhlak. Berkembangnya kurang lebih satu abad. Dari sisi lain, pada abad ketiga dan keempat muncul tokoh-tokoh tasawuf seperti Al-Junaid dan Sari Al-Sakati serta Al-Khazraj yang memberikan pengajaran dan pendidikan kepada para murid dalam sebuah bentuk jamaah. Pada abad ke-5 Hijriah, Imam Al-Ghazali tampil menentang jenis-jenis tasawuf yang dianggapnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam sebuah upaya mengembalikan tasawuf kepada status semula sebagai jalan hidup zuhud, pendidikan jiwa, dan pembentukan moral. Pemikiran-pemikiran yang diperkenalkan Al-Ghazali dalam bidang tasawuf dan makrifat sedemikian mendalam dan belum pernah dikenal sebelumnya. Dia mengajukan kritik-kritik tajam terhadap berbagai aliran filsafat, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, dan kepercayaan batiniah untuk menancapkan dasar-dasar yang kukuh bagi tasawuf yang lebih moderat dan sesuai dengan garis pemikiran teologis al-sunnah wal jamaah. Dalam orientasi umum dan rincian-rinciannya yang dikembangkan berbeda dengan konsepsi disebut tasawuf sunni. Al-Ghazali menegaskan dalam Al-Munqiz min al-Dalal sebagai berikut. Pertama, sejak tampilnya Al-Ghazali, pengaruh tasawuf sunni mulai menyebar di dunia Islam. Bahkan muncul tokoh-tokoh sufi terkemuka yang membentuk terekat untuk mendidik para murid, seperti Syekh Ahmad Al-Rifai dan Syekh Abdul Al-Qadir Al-Jaini, yang sangat
terpengaruh oleh garis tasawuf Al-Ghazali, pilihan yang dilakukan generasi berikut. Antara lain, yang paling menonjol adalah Syekh Abu Al-Hasan Al-Syazi dan muridnya Abu Al-Abbas Al-Mursi serta Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Model tasawuf yang mereka kembangkan ini dalam kesinambungan tasawuf Al-Ghazali kedua pada abad ke-6 Hijriah sebagai akibat pengaruh kepribadian Al-Ghazali yang begitu besar. Pengaruh tasawuf Sunni semakin meluas ke seluruh pelosok dunia. Pada abad ke-6 Hijriah muncul sekelompok tokoh tasawuf yang memadukan tasawuf mereka dengan filsafat, dengan teori mereka yang bersifat setengah-setengah. Di antara mereka terdapat Syuhrawardi Al-Makul, Syekh Akbar Muhyiddin, Ibnu Arabi, dan sebagainya.